Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Parakan Muncang 1, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Parakan Muncang 1, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan. Pada hari ini akan ada kegiatan tentang aksi nyata yang akan dipaparkan oleh Bapak JJ Muhyiddin sebagai calon guru penggerak, dan kegiatan ini adalah aksi nyata dari modul 1.4. Sebelumnya kami dengan hormat mempersilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Parakan Muncang 1 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jejen, calon guru penggerak untuk angkatan ke-9 Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Parakan Muncang 1. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa di pagi hari ini kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang ada di sana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru penggerak di era atau zaman sekarang ini merupakan suatu keharusan. Saya patut bersyukur bahwa di Nanggung, di Kecamatan Nanggung itu belum banyak guru penggerak. Salah satunya guru penggerak yang ada di Nanggung adalah Pak JJ Muhyiddin, adalah guru SDN Parakan Muncang 1, yang pada kesempatan ini merupakan sudah langkah atau pertemuan yang kesekian kali. Mungkin sudah 40-50% perjalanan yang ditempuh oleh Pak JJ, yang ketika pertemuan awal dari mulai ada tes CGP-nya secara secara online, kemudian juga ada tes wawancaranya secara online, kemudian yang berikut ada orientasi pertamanya juga secara online, yang berikutnya kita atau kami dipertemukan lagi di SD Pajaleran 1 di Cibinong, dan selanjutnya setelah itu ini adalah pertemuan yang kesekian kali, perhitungan saya sudah 50% perjalanan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, tentunya kita sebagai teman Pak Jejen dalam hal ini harus sama-sama mendukung apapun yang dilakukan Pak Jejen ini. Tadi terkait dengan nuansa sekarang, nuansanya sebagai guru penggerak, yang saya berharap sebenarnya bukan hanya Pak Jejen. Kalau toh ini nanti masih ada untuk periode berikutnya, walaupun kita tahu bahwa untuk angkatan sekarang ini mungkin yang terakhir angkatan 10, dan setelah itu sementara karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya politis dan sebagainya, mungkin saja CGP untuk sementara sampai angkatan 10. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang akan datang mungkin akan ada pembukaan lagi CGP berikutnya. Bagi kita yang ada di sekolah ini tentunya harus bersyukur, walaupun baru kesempatan sekarang Pak JJ bisa mengikuti, tapi kita sudah melihat bahwa aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh CGP ini tentunya sudah dapat kita lihat dan kita rasakan. Walaupun memang Pak JJ juga punya punya schedule agenda artinya tidak setiap hari Pak JJ kemudian melaksanakan praktek mengajar dan sebagainya harus dilaporkan kepada kita setiap hari. Jadi ada schedule-nya. Nah, pada kesempatan ini barangkali adalah momentum Pak JJ dalam ya minimal kalau bahasa kitanya mungkin memperlihatkan kepada kita apa saja sih yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak JJ,
sebagai guru penggerak gitu ya dalam aksi nyata. Nah, yang saya tahu sekarang bahwa di aksi nyata dengan modul 14 ini tentunya mengambil judul besarnya adalah budaya gitu ya. Bahwa mungkin sedikit gambaran saja yang kita tahu bahwa budaya itu juga kan ada positif ada negatifnya. Tentunya budaya juga kita bedakan antara budaya di keluarga, kemudian budaya di lingkungan atau masyarakat, dan juga budaya di sekolah. Nah tentunya dalam hal ini ketiga budaya tadi, bahwa di keluarga, kemudian di lingkungan dan sekolah harus ada sinkronisasinya, harus ada kesamaannya. Contoh kasus misalnya ketika kita ingin membudayakan di sekolah, anak datang ke sekolah pagi-pagi misalnya baris di lapangan atau di dalam kelas masing-masing, kemudian guru sebelum masuk memeriksa kebersihan anak, itu ya, dari mulai kuku, kemudian gigi, rambut, seragam, itu semuanya ke bawah diperiksa setiap pagi. Itu adalah budaya positif. Ini harus didukung oleh orang tua di lingkungan atau di rumah. Kalau kita guru di sekolah capek ngurusin anak seperti ini, tapi kalau anak misalkan di rumahnya dicuekin juga sama orang tua, tidak ada perintah, tidak ada apa gitu ya, aturan-aturan yang jelas, ini juga tentunya akan terjadi ketimpangan kesepakatan gitu ya. Nah, kemudian juga di masyarakat misalnya, saya sering melihat bahwa dalam hal budaya agama misalnya, kita pagi-pagi sudah mengadakan duha. Kemudian di situ kita tetapkan nilai-nilai karakter siswa, kedisiplinan juga sholat berjamaah seperti apa, kedisiplinan ketika berdoa seperti apa. Akan tetapi ketika kita datang ke lingkungan, misalnya ketika anak sedang sholat Jumat di musola itu ribut terus juga, itu juga dipertanyakan gitu, gimana nih ketidakberhasilan kita. Kita di sekolah yang capek mendidik anak seperti ini, tapi ketika anak ada di luar, ternyata anak lihat. Berarti kan budaya positif di luar yang belum terlaksana. Nah ini maksud saya. Jadi kita harus bersinergi gitu ya, kerjasama. Ini loh kebudayaan sekolah, bagaimana dengan kebudayaan di rumah, dan bagaimana dengan kebudayaan di masyarakat. Ini juga harus diterapkan tentunya kepada anak-anak, disosialisasikan supaya mereka juga paham tentang aturan. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Pak Jejen. Taruhlah Pak Jejen sebagai komando bergerak. Nah kita teman-temannya yuk sama-sama kita dukung program-program Pak Jejen yang berkaitan dengan pada modul 14 ini. Nanti kita lihat dan dengarkan paparannya akan seperti apa, kemudian follow up atau tidak lanjutnya nanti kepada siswa akan seperti apa. Tentu kita dengarkan bersama-sama dan yuk sama-sama kita dukung. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan atau Pak Jejen bisa lolos secara cum laude lah kalau bahasa kerennya gitu ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Jejen. Terima kasih, itu saja mungkin sambutan atau kata-kata dari saya. Tetap semangat untuk Pak Jejen dan kita semua pastinya tentu tetap mendukung. Saya kira lebih lanjut dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya adalah acara pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber. Kepada Bapak Jejen Udin kami persilakan. Boleh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa din wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan teman-teman seperjuangan didik dan tenaga pendidikan di SDN Prakarma Channel 1 yang saya hormati. Hari ini kita coba berdiskusi. Saya
saya masih calon guru penggerak, masih belum menjadi seorang guru penggerak. Ini sudah menjalani beberapa rangkaian kegiatan di guru penggerak. Di guru penggerak itu terdiri dari 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, modul 1 itu ada 4 bagian, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Hari ini saya sudah berada di posisi 1.4 dan akan melaju di modul 2. Di modul 1.4 kita akan coba berdiskusi terkait tentang budaya positif. Teman-teman saya hormati, ini perkenalan terlebih dahulu. Tidak ada permulaan yang sia-sia. Setiap perkenalan adalah benih kebaikan yang baru. Intinya dengan siapapun bukan permulaan yang sia-sia. Ketika ada bertemu dengan seseorang, berkenalan, maka perkenalan akan menjadi sebuah kebaikan yang baru untuk kita semua. Kita ini, terima kasih Bu Putri dan teman-teman. Kita bernaung di satu naungan yang sama, SD Negeri Parangkawican 1. Kita juga yakin bahwa lulusan kita akan menjadi lulusan yang cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa. Tinggal sejauh mana kita melakukan hal itu untuk mencapai peserta didik yang cerdas, terampil, beriman, dan bertakwa. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan mencoba berdiskusi 6 topik materi yang akan kita diskusikan. Diskusi yang pertama kita akan mencoba tentang disiplin positif, ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini menjadi bagian atau bahan diskusi kita di siang hari ini. Namun saya minta tolong pada teman-teman, nanti jika ada pertanyaan boleh langsung diungkapkan. Diskusi, karena ini sifatnya diskusi, partisipasi dari teman-teman semua sangat saya harapkan untuk mencapai tujuan yang maksimal di diskusi kita siang hari ini. Ya, yang pertama kita coba bergerak dulu. Lakukan secara berpasangan. Mangga, cari pasangannya masing-masing. Bu Bika dan Pak Lil. Enggak pas ya, Bu Bika dan Bu Nuni. Neng Dalma sama Pak Yun. Pak Ujang dan Pak Lil. Pak Lil. Bu Ujang dengan Pak Lil, ya benar. Bu Putri dan Bu Hani. Bu Lina dan Bapak. Oke. Ini kalau sih tujuan akhirnya ini harus partisipasinya harus benar-benar. Nanti dibagi 2, orang pertama dan orang kedua. Orang pertama bertugas mengepalkan tangan. Terserah mau yang kiri atau yang kanan. Silakan kita tukar dulu siapa yang jadi orang 1, orang 2. Kau jangan kalian coba izin untuk bergabung dulu. Ya, berteman dulu. Orang 1 kan. Orang pertama tugasnya mengepalkan tangan. Ya, mengepalkan tangan. Bayangkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh hilang dari yang dikepal itu. Itu orang pertama. Orang kedua bertugas mencoba dengan segala cara supaya kepalan tangan orang pertama terbuka. Caranya bebas. Mau dikeliling, mau dibujuk, mau dimarahi, mau digoda, mau dikasih uang, bebas. Usahakan sampai tangannya terbuka. Tapi orang pertama berusaha juga tidak boleh terbuka. Kegiatan yang kepala yang pertama itu akan dibayangkan keyakinan atau benda atau apa gitu. Boleh, apapun itu yang merasa bahwa ini tidak boleh lepas dari kita. Kita keyakinan. Ya, silakan. Saya kasih waktu selama 30 detik. Ya, orang pertamanya, ini siapa orang pertamanya? Pak Yun. Orang pertamanya Bu Mika. Orang pertamanya siapa? Pak Lil. Orang pertamanya Bu Putri. Orang pertanyaannya di Bu Bapak.
30 detik. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Apapun caranya silahkan. Gimana pun caranya silahkan. Udah? Oke, waktunya cukup. Oke, Lanjutnya. coba kita simpulkan sama-sama. Dari kegiatan yang tersebut, Bu Rina dan Bapak, apakah tangannya terbuka? Tidak. Cara yang Bu Rina gunakan kira-kira apa saja? Sudah merayu sampai memaksa, tapi tidak dipaksa. Yang lain ada yang berhasil? Tidak. Kira-kira berdasarkan kegiatan yang kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan? Keyakinannya yang kuat. Konsisten. Konsisten boleh. Apa lagi? Pendirian jenah. Teguh pendirian. Ada lagi yang lain? Pelit. Gak bisa sama sekali. Pelit. Nah, berdasarkan yang kita lakukan barusan, kita itu bisa mengontrol orang jika orangnya mau dikontrol oleh kita. Yang tadi mengepal itu tidak bisa dikontrol, mau dipaksa, mau dimarahi, mau dibujuk siapapun. Kalau orang yang memegang teguh pendiriannya tidak bisa dikontrol, ya tidak bisa apa-apa ya. Jadi kontrol itu harus dua posisi yang saling mendukung. Orang yang mengontrolnya bisa dan orang yang dikontrolnya mau untuk dikontrol. Itu kesimpulan yang dapat kita lakukan di siang hari ini. Nah, sebagai guru kita juga selalu mengontrol murid-murid, betul ya? Selaku guru kita juga sering mengontrol murid. Suruh masuk pagi-pagi, suruh ngepel, suruh apa, itu bagian dari mengontrol. Tapi teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa disebut ilusi? Ilusi guru mengontrol murid ini seolah-olah kita mengontrol mereka. Padahal seperti yang kita lakukan tadi, guru tidak bisa mengontrol murid jika muridnya tidak mau dikontrol. Maka teori kontrol di sini menjadi sebuah ilusi, tidak merupakan sebuah kepastian. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang sering kita lakukan hari ini adalah memberikan hadiah, memberikan tepuk tangan bagi yang berhasil. Itu juga merupakan sebuah ilusi. Kenapa? Karena jika ada satu orang yang diberikan hadiah, teman-teman lainnya merasa terhukum, sirik. Itu juga teori konsepsi kontrol yang salah. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ada orang yang tampil, kita kritik, kita menganggap bahwa kritikan itu adalah membangun. Tapi bisa jadi orangnya tidak mau dikritik karena sesuai tadi yang kita, orangnya tidak mau dikontrol. Ada juga kita sering menggunakan kegiatan membuat siswanya merasa bersalah. Contoh, ada anak yang datang kesiangan, terus kita bilang, kamu mah tidak senang ya sama bapak, tidak kasihan sama bapak. Bapak datang pagi, beresin karpet, kamu sholatnya malas-malasan. Itu kan membuat siswanya merasa bersalah. Kita beranggapan bahwa kegiatan tersebut dapat menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi, bukan sebuah kepastian. Yang keempat, teori kontrol miskonsepsinya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita karena guru orang dewasa, ya kita berhak untuk
memaksa siswa kita melakukan apa yang kita mau, tetapi kembali lagi, kontrol itu tidak bisa dilakukan satu arah, wajib dilakukan dua arah antara yang mengontrol dan dikontrol. Maka orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga sebuah ilusi. Ini beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol. Di dalam budaya positif ada yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita coba bayangkan dulu, ketika kita mengucapkan kata disiplin atau kita mengerti tentang kata disiplin, biasanya kita beranggapan apa? Anak disiplin itu mematuhi tata tertib. Anak disiplin itu teratur. Anak disiplin itu patuh pada peraturan. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Namun kata disiplin yang beranggapan bahwa disiplin itu harus selalu ada tata tertib, harus teratur, harus patuh pada peraturan, itu merupakan definisi disiplin yang salah, yang kurang tepat. Kenapa? Karena mereka disiplin takut pada tata tertib. Mereka disiplin supaya terlihat teratur oleh bapak ibu gurunya. Mereka disiplin supaya patuh terhadap peraturan. Padahal disiplin itu bukan merupakan kegiatan yang menjadi motivasi dari luar. Kalau siswa disiplin takut terhadap tata tertib, berarti kan motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kalau tidak ada aturan, tidak disiplin. Sama kayak pakai helm. Jalan, abang deket, terkudu di helm deket dia polisi dulu. Itu motivasi dari luar. Itu bukan kedisiplinan. Terus disiplin yang dimaksud itu disiplin seperti apa? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita coba akan diskusi nilai kebajikan universal itu seperti apa. Kita contoh seperti ini dulu. Ketika anak datang pagi, ada aturan pukul 7.00 harus sudah sholat duha, dia datang pagi. Tapi ketika dia tanya, kenapa kamu datang pagi? Ya, saya yakin bahwa datang pagi saya bisa sholat duha lebih awal. Ketika saya datang pagi, saya lebih santai kalau akan melakukan berbagai kegiatan. Ketika saya datang lebih pagi, ya itu kewajiban saya, itu tanggung jawab sebagai saya murid. Nah, kata disiplin itu menandakan orang seperti itu. Ketika ada piket kelas, dia piket bebersih, sapu di hari Rabu. Kenapa kamu piket? Teman-teman yang lain kan pada pulang. Ya kan Pak, saya berkewajiban untuk selalu menjaga kebersihan. Kelas saya kotor, ya saya harus membersihkannya. Tidak peduli bahwa dia hari itu jadwal piket, karena dia sudah paham, oh nilai yang saya pegang adalah saya harus selalu menjaga kebersihan. Nah, disiplin itu yang harus selalu kita tanamkan kepada murid kita. Bagaimana caranya? Nanti kita coba akan diskusikan ke depan. Nah, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan disiplin yang tadi. Disiplin itu kan harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan nilai besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Semua orang pasti sepakat, baik yang beragama Muslim, non-Muslim, orang Bali, orang Jawa, jujur. Pasti sepakat orang ya harus jujur, tidak boleh bohong.
Nah itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Semua orang pasti sepakat. Disiplin, orang pasti sepakat, semua orang harus disiplin. Menjaga kebersihan, tidak mungkin orang Pakapura dengan orang Lewiliang berbeda nilainya. Orang Nanggung tidak perlu bersih, orang Lewiliangnya yakin bahwa kebersihan itu bagus, kan tidak mungkin. Maka hal tersebut disebut dengan nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini harus disepakati bersama. Dan itu tidak ada latar belakang yang mendasarinya. Itu disebut dengan nilai kebajikan. Dan disiplin itu adalah membuat semua orang bertanggung jawab apa yang dia lakukan sesuai dengan nilai kebajikan ini. Dia datang pagi karena dia tahu nilai kebajikannya harus tepat waktu, menghargai waktu. Mereka datang ke sekolah menggunakan seragam karena mereka yakin bahwa mematuhi aturan adalah keyakinan yang mereka pegang. Mereka melaksanakan piket karena mereka yakin bahwa menjaga kebersihan itu bagus. Nah, itu disiplin untuk menentukan nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang muncul pada kurikulum Merdeka itu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua pasti sepakat. Tidak mungkin ada orang Sumedang sama orang Bogor, orang Sumedang tidak perlu beriman. Tidak mungkin. Ini nilai kebajikan pasti semua orang sama. Harus mandiri, pasti semua sepakat. Dan orang Papua mau orang Jawa semua sepakat orang itu manusia itu ya harus mandiri. Manusia itu harus bisa bernalar kritis. Manusia itu harus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang dimunculkan di profil pelajar Pancasila. Tapi tidak hanya di profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan juga ada yang lain. Di IBO Primary Years Program ada sikap murid yang harus mereka pahami atau mereka yakini. Murid itu harus toleransi, harus hormat, harus integritas, harus empati, harus bisa bekerja sama, harus percaya diri dan harus komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years Program. Dua nilai kebajikan ini sebetulnya tidak bisa atau tidak hanya dua nilai kebajikan ini. Masih banyak nilai kebajikan yang lain. Kejujuran masih belum muncul. Itu bisa kita sepakati di sekolah kita masing-masing. Oh, di sekolah kita harus jujur. Atau yang sering kita pakai sebagai tagline harus cerdas, harus terampil, harus beriman, harus bertakwa. Itu juga sebuah nilai kebajikan. Apakah masih ada nilai kebajikan yang lain? Masih banyak. Nilai kebajikan yang selanjutnya ada 9 pilar karakter. Kalau dulu ada yang disebut dengan 4 pilar negara, lalu ini ada 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis. Ini juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Bagaimana cara kita membuat peserta didik kita menjadi jujur? Ya kita melakukan berbagai macam kegiatan supaya lulusan kita bisa jujur. Kalau kita membuat sebuah aturan, mereka nantinya tak jujur karena takut aturan. Mereka tidak mencontek karena diawasi oleh guru. Bukan tidak mencontek itu ya kita harus jujur, bukan. Jadi disiplin tadi yang kita diskusikan di awal, kedisiplinan itu harus muncul sebagai bagian dari nilai-nilai kebajikan mereka. Sebagai ada 9 pilar karakter, ada juga yang disebut dengan the 7 essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini juga merupakan nilai-nilai
kebajikan. Kesimpulannya, berdasarkan diskusi tentang budaya positif, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan ini bisa pengawas, dinas pendidikan dan sebagainya. Warga sekolah ini ada mulai dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, ini warga sekolah. Ini harus perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan, karena kita tidak bisa melakukan seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Di sekolah kita bisa terapkan disiplin, tapi di luar, ketika lingkungannya yang tidak mendukung, apa yang kita lakukan di sekolah berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan peserta-peserta didik kita di luar sana atau di lingkungan rumahnya masing-masing. Di sekolah kita mengajarkan atau mendidik mereka supaya buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di rumahnya, depan orang tuanya, lu kemana wae, kok kalau tante disarekan, kumaha. Itu juga merupakan sebuah budaya positif yang harus sama-sama diterapkan, dan semua warga sekolah dengan kepentingan ini harus saling mendukung. Karena untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, seorang pemimpin, pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat membangun sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya yang positif sesuai dengan standar pengolahan. Itu diskusi awal kita tentang budaya positif. Ada diskusi Bapak Ibu terkait budaya positif? Maka kalau ada pertanyaan boleh langsung tangan ya, atau diskusi kita saya lanjutkan dulu. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, Pak, terus kita lihat. Nah, yang kedua, ini agak menarik menurut saya. Ada yang disebut dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Coba dijawab masing-masing. Nanti mungkin perwakilan dari laki-laki satu, perempuan satu. Kenapa Anda selalu melakukan absen melalui aplikasi Sisatik tiap hari? Kita kan tiap hari absen. Kenapa kita selalu melakukan absen melalui aplikasi Sisatik tiap hari? Jawabannya saya minta yang jujur dulu. Maka ada yang mau berpendapat? Boleh nih? Kewajiban. Ada yang lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada yang lain? Karena aturan. Pak Yun, kira-kira kenapa Pak Yun selalu absen tiap hari melalui Sisatik? Bela-belaan masuk pagi-pagi, bela-belaan pulang di jauh, datang ke sekolah rek absen. Kenapa? Tidak diperpanjang kontrak dari hati. Betul. Sama, saya juga seperti itu. Itu bukan tidak jadi salah. Itu memang motivasi kita saat ini. Motivasi kita saat ini absen Sisatik, iya. Takut SKP nilainya kecil, takut tunjangannya turun, dipotong, takut SP keluar. Itu motivasi yang muncul kita hari ini. Apakah itu salah? Enggak. Tidak salah, karena memang itu motivasi yang baru muncul dari diri kita, dan itu motivasinya dari luar, bukan motivasi dari diri sendiri. Apakah itu salah? Sekali lagi jawaban saya itu tidak salah, karena memang semua orang punya motivasi masing-masing. Kita coba diskusikan. Motivasi itu, apa yang disebut dengan motivasi? Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi kita sadar harus absen karena ada tujuannya. Itu disebut dengan motivasi. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari sebuah perilaku manusia. Yang pertama, orang bermotivasi
motivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama kayak si cantik, kita akan absensi cantik supaya terhindar dari hukuman SP. Itu motivasi yang pertama. Ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita membuat administrasi sekolah supaya kita mendapatkan nilai yang baik. Kita datang ke sekolah pagi-pagi, beres-beres tempat sholat duha supaya dapat imbalan. Itu motivasi yang kedua. Ada motivasi ketiga. Motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga berarti. Nah, motivasi ini tergantung kita semua. Mana motivasi yang hari ini kita lakukan? Motivasi yang hari ini kita lakukan masih berkutat di nomor 1, masih berkutat di nomor 2. Pengennya nomor 3. Harusnya nomor 3. Apakah kita bisa? Bisa. Kapan? Tergantung diri kita masing-masing. Datang ke sekolah, besok ada supervisi buat administrasi. Kenapa? Sieun disarekan. Sieun nilainya kecil. Kalau ingin menjadi orang tiga, ya buat administrasi. Di supervisi mau tidak? Ya karena kita percaya bahwa administrasi sekolah, administrasi kelas itu salah satu faktor untuk mendukung proses pembelajaran. Apakah kita sampai ke sini? Belum, bukan tidak. Kalau belum berarti kita akan menuju ke angka 3 ini. Kapan itu? Tergantung pada diri kita masing-masing, bebas. Kita datang ke sekolah pagi-pagi, beresin lapangan, sasapu dan sebagainya. Buat apa? Misalkan hari ini kita lumayan sebulan 50.000, tidak masalah. Karena motivasi kita baru di situ. Bukan kita karena memang hal tersebut itu menjadi kewajiban kita sebagai guru untuk tanggung jawab kita sebagai guru. Apakah kita sampai ke situ? Mungkin ada yang sudah, mungkin juga ada yang belum. Dan motivasi ini apakah ketiganya salah? Menurut saya belum salah sampai saat ini. Tapi apakah kita akan terus di angka 1 atau kita mencoba berpindah ke angka ketiga? Itu kembali ke kita masing-masing. Apakah saya sudah sampai ketiga? Belum. Saya juga masih proses untuk menuju ketiga. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi merupakan kegiatan yang kita anggap hampir sama. Namun kita coba lihat perbedaan dari kedua kata tersebut. Saya tambahkan ada pernyataan ketiga tentang restitusi. Nanti kita coba diskusikan tentang restitusi. Jadi biasanya kalau ada anak hari Senin seragamnya tidak lengkap, maju bareng dari depan. Itu bagian dari mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Sampai saat ini hal tersebut adalah sebuah hukuman karena dadakan, tidak disepakati dengan murid. Ada anak tidak pakai seragam, kating-kating kurang, maju. Ada anak buang sampah sembarangan, kating kurang, copot deh, lari misalkan. Ada anak kemarin untuk piket, langsung besoknya piket nolain perulang. Itu disebut dengan hukuman. Beda dengan konsekuensi. Ada kesepakatan antara murid dan guru. Mereka tahu aturannya. Mereka harus sudah tahu. Pertanyaan contoh.
Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya gitu kan. Anak diajarkan PR. Niat kalian tim lomba. Dadakan. Beda dengan konsekuensi. Anak tidak mengerjakan PR, mereka ditanya dulu apa peraturannya, kenapa kamu melakukannya. Ayo sudah, sekarang kamu apa yang akan kamu lakukan. Yang kedua, murid kalau hukuman biasanya murid akan tersakiti karena ya itu tadi bisa 3 lembar, bisa 2 kali keliling lapangan, kebersihan lapangan seluasnya dan sebagainya. Kalau konsekuensi murid tidak nyaman, tapi mereka tahu bahwa ketika melakukan itu konsekuensinya A, B, C, dan D. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi ini masih boleh dilakukan di sekolah? Boleh. Pertanyaan itu nanti kita coba diskusikan di belakang. Bukan di belakang kelas, di belakang tampilan. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini juga kita selalu beranggap hari ini kegiatan ini adalah kegiatan perbandingan terbalik dengan hukuman. Kalau hukuman itu kegiatan yang tidak boleh dilakukan, terus berarti harus dihargai anak itu. Ada anak yang pintar, kita kasih aplaus. Ada anak yang rajin, kita kasih piagam. Itu kan bentuk penghargaan. Ternyata penghargaan itu merupakan cara mengontrol. Kembali lagi ke teori kontrol. Penghargaan itu merupakan cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Jadi kita memberikan mereka peringkat, kita memberikan peserta didik hadiah, kita memberikan peserta didik piala, itu juga sebuah kegiatan yang mungkin akan menghancurkan potensi pembelajaran. Menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Mereka belajar, datang ke sekolah, yang lain tepat waktu, dia tidak tepat waktu, terus besoknya dia datang tepat waktu. Itu merupakan penghargaan untuk dirinya sendiri. Kalau penghargaan dari luar, jatuhnya jadi motivasi dari luar, bukan motivasi dari diri sendiri. Kenapa penghargaan itu menjadi sebuah kegiatan yang dapat menghasilkan potensi? Kita coba diskusikan ini. Ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Hari ini ada peringkat 1 dikasih piala misal, atau hari Senin peserta kelas 1 atau kelas 2 yang kelasnya terbersih kita kasih piala. Terus kita lakukan berulang seperti itu. Nanti mereka beranggapan piala tegur bersih. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka penghargaan. Ada juga penghargaan itu tidak efektif. Kenapa disebut tidak efektif? Ya tadi kembali lagi hampir sama dengan yang pertama. Kita kasih penghargaan, ya lama kelamaan mereka tidak melakukan kegiatan yang tidak tertarik lagi. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Anak ranking 1 kasih piala maju ke depan, anak ranking terakhir di belakang. Kadang itu menjadi gap yang terlalu jauh. Jadi penghargaan itu terkadang merusak. Ya, kekayaan nanti seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Nah ini saya seperti yang tadi. Orang yang ranking terakhir merasa terhukum karena yang juara 1 naik panggung. Yang terakhir naik panggang. Nah yang terakhir di belakang tidak dipanggil tegukan. Padahal setiap orang kita tahu punya potensinya masing-masing. Jadi sarana ya. Sama kayak hari Senin, lu juara lagi kelasnya dari kelas tadi.
bersih teh misalnya. Kelas yang lainnya tidak termotivasi. Nah ini penghargaan yang mendukung. Dan motivasi dalam diri atau intrinsik. Penghargaan itu jatuhnya menjadi penghargaan dari luar atau motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi kenapa penghargaan disebut kegiatan yang mengajukan, salah satu kegiatan mengajukan potensi murid. Nah, ada yang disebut dengan restitusi. Kalau restitusi ini pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kalau tadi kita diskusi tentang disiplin positif, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya seperti ini. Kelas hari Senin peserta didik tidak menggunakan pakaian lengkap. Kita tidak atau kita belum boleh mengajak mereka ke depan, lihat mereka, kemudian panggil tidak di lapangan, panggil ke ruang kelas atau di ruang kantor. Tanyakan kepada mereka, hari ini kenapa tidak menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Kita tanyakan juga, menurut kamu apakah kegiatan tersebut baik atau buruk? Menurut kamu jika kamu tetap melaksanakan tidak memakai aturan, nanti masa depan kamu akan menjadi orang seperti apa? Apakah kamu tetap mau menjadi orang yang melanggar aturan? Jadi disitulah diberikan sebuah restitusi. Jadi supaya kesalahan mereka tahu bahwa mereka salah. Sampai saat ini kita lihat sama-sama, peserta didik kita, mereka sudah tahu salah, tapi merasa tidak salah. Karena sudah terbiasa dihukum atau ya sementara ini kita tetap menggunakan hukuman kalau di sekolah. Kalau dihukum apa yang mereka lakukan? Iya main sambil dihukum, ketawa kesana ketawa kemari. Kenapa? Ya karena mereka merasa tidak salah. Nah kegiatan restitusi ini mereka akan merasa oh iya saya salah, saya harus memperbaiki kesalahan saya supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi sesuai dengan nilai kebajikan. Nah kegiatan restitusi ini yang harusnya kita lakukan sama-sama. Apakah kita sudah sampai ini? Belum. Apakah kita akan mencapai ini? Akan. Bisa. Kapan itu? Kembali lagi kepada kita masing-masing. Kesimpulannya di teori motivasi, hukuman dan penghargaan itu upaya. Sekali lagi itu upaya. Upaya itu berarti ada orang yang harus berupaya. Siapa orang-orang yang harus berupayanya? Ya tentunya semua orang yang terlibat di sekolah. Kepala sekolah, guru, murid juga sama. Kita tidak bisa seperti yang tadi kita diskusikan di awal. Orang tidak mau dikontrol ya tidak akan bisa dikontrol. Kita akan melakukan restitusi, tapi siswanya tidak mau, ya juga kita bermasalah. Maka semua ini harus punya keterlibatan dari semua kepentingan sekolah. Diskusi kita yang ketiga, Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi boleh langsung diskusi. Ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Coba boleh ada yang berpendapat silakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bu Lina mungkin atau Bu Vika, Bu Putri, kenapa keyakinan kelas bukan di peraturan kelas? Keyakinan didasarkan dari kesepakatan. Nah, kalau peraturan? Kalau peraturan satu arah. Satu arah bisa seperti itu. Karena kita yang membuat aturan, Iya. kita harus melakukan. Iya betul. Jadi kalau keyakinan nanti jatuhnya motivasinya dari dirinya sendiri. Kalau peraturan jatuhnya motivasi dari luar.
Saya takut karena ada aturan ini. Saya akan masuk pagi karena ada aturannya masuk pagi. Bukan saya akan masuk pagi karena saya yakini bahwa harus menghargai waktu. Nah, seperti itu. Jadi ada yang disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, keyakinan itu nilai-nilai keselamatan, kesehatan disebut dengan keyakinan. Nilai kebajikan universal yang disepakati tersirat, tersurat, lepas dari latar belakang. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kesepakatan bersama. Nilai kebajikan menekankan keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Nilai kebajikan menekankan keyakinan kewajiban memotivasi seseorang dari dalam. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, kebajikan, nilai-nilai keyakinan kebajikan itu akan memotivasi seseorang dari dalam, bukan dari luar. Saya harus memakai seragam karena aturan hari Senin ya harus putih-putih. Kalau ada aturan, kalau keyakinan saya hari Senin harus menggunakan putih-putih karena saya yakin saya adalah orang yang menghargai aturan sekolah. Bukan, jadi jawaban dari alasannya berbeda. Itu yang disebut dengan keyakinan. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Bentuk-bentuk keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas atau sekolah itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contoh, kalau peraturan kan di kelas harus piket setiap jadwal piket. Rinci, orang tahu dia harus piket di hari Senin, dia harus piket di hari Selasa. Beda dengan keyakinan kelas. Di kelas kita yakini adalah selalu menjaga kebersihan. Itu kan lebih abstrak. Kalau keyakinan kelas abstrak, kalau peraturan konkret. Nah, bentuk keyakinan itu harus abstrak supaya mereka yakin saya piket karena saya yakin harus menjaga kebersihan. Saya harus datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Kalau di peraturan harus datang pukul 7.30. Masuk kelas harus menggunakan sepatu. Kalau keyakinan kelas ini adalah kelas yang disiplin. Kelas ini adalah kelas yang menghargai waktu. Jadi ketika peserta didik datang, ya mereka yakin bahwa dia harus menghargai waktu. Ada juga keyakinan berbentuk positif, tidak negatif. Kalau peraturan kan dilarang buang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, itu keyakinan. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Terus bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa dibuat dengan 3 tahapan. Bapak Ibu teman-teman semua, diskusikan dulu dengan siswa-siswinya peraturan yang disepakati di kelasnya masing-masing. Buat aja peraturan dulu sebelum berinjak menjadi nilai kebajikan. Peraturan kelasnya datang pukul 7.30, tulis aja dirinci dengan tanda-tandanya. Piket sesuai jadwal, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah, membayar iuran, nanti atau dilarang buang sampah sembarangan. Nah, tahapan kedua setelah peraturan-peraturannya terinci, rubah menjadi kalimat yang positif. Kati yang dilarang berarti buanglah sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh terlambat, ganti menjadi datang tepat waktu. Nah, setelah menjadi kalimat positif, rubah menjadi nilai kebajikan. Yang datang tepat waktu, rubah menjadi kelasnya menghargai waktu. Jagalah kebersihan, tugasnya berarti nilai kebajikannya selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya misalkan menggunakan seragam sesuai aturan sekolah, taat pada peraturan.
atau disiplin. Sekolahnya kelas ini adalah kelas yang disiplin. Nah itu prosedur atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas, dan itu ditempel di kelasnya masing-masing. Jadi bukan yang ditempel itu tidak boleh terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Itu tidak lagi ditempel di kelas kalau itu aturan. Nah, yang ditempel adalah keyakinan kelasnya masing-masing. Kayak kesepakatan kelas, betul. Nah, untuk diskusi yang ketiga, keyakinan kelas juga sebagai upaya untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah. Sama seperti yang awal, kesimpulan seperti awal, keyakinan kelas ini perlu dukungan dari seluruh pihak yang ada di kelas. Kalau keyakinan sekolah perlu ada bantuan atau keterlibatan dari seluruh kepentingan di sekolahnya masing-masing. Diskusi yang keempat, ada yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, tidur, istirahat dan sebagainya. Kebutuhan atas kasih sayang, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk penguasaan. Anak-anak kita di kelas masing-masing ada anak yang cicing, atau kelas 1 biasanya ada takaharep, jadi ditah kaharep oke nabaku. Mereka itu butuh dari kelima ini. Biasanya mereka butuh disayangi, diterima. Ayo budak untuk cicing, di kanan pindah ke kiri, pindah ke tukang, pindah dari ke kiri, ke kanan. Kenapa? Mereka ingin menguasai kelasnya. Dan itu kebutuhan dasar, tidak bisa ditolak gitu. Ada anak yang kita ngerjakan awan, mereka ngerjakan awan. Kita ngerjakan A, ngerjakan B. Mereka dia yang bebas. Itu kebutuhan dasar, tidak bisa kita tolak. Sama seperti kita pendidiknya. Butuh kesenangan. Itu ada yang dari cicing dan sebagainya, ada karena dia ingin kesenangan. Nah ini kebutuhan-kebutuhan ini perlu peserta didik terima dari guru-gurunya. Kalau tidak ya tetap mereka akan berontak. Kenapa? Karena ini kebutuhan dasar. Kalau tidak terpenuhi, liar dan silahkan. Biasanya seperti itu. Jangan coba jangan. Nah, ada yang disebut dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Murid atau kita saja, kita menggambarkan dunia berkualitas itu kebutuhan dasar kita tercapai semua. Bertahan hidup saya bisa, kesenangan saya bisa, bebas saya bisa, tidak terikat dan sebagainya. Nah itu dunia berkualitas. Nah kita di kelas itu berusaha menciptakan dunia berkualitas di kelas. Peserta didik bisa senang, peserta didik bisa bebas, peserta didik bisa bahagia dan sebagainya. Jadi 5 kebutuhan dasar mereka tercukupi di kelasnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya merancang pembelajaran memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah kita bisa? Bisa. Apakah kita sampai hari ini sudah sampai situ? Mungkin belum. Apakah kita mau ke sana? Iya, tidak mungkin ada yang tidak mau. Proses. Kembali lagi, kapan kita sampai di sini? Tergantung kita masih. Sama. Kebutuhan dan dasar manusia itu upaya untuk memenuhi kebutuhan itu perlu dukungan dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Prosesnya panjang, lama. Selama apa? Tergantung kita. Kita mau cepat atau lambat? Sama kalau kayak kita dari sini mau pulang ke rumah, mau cepat atau mau lambat tergantung diri kita masing-masing. Bu Lina dan Pak Iyun datang ke sekolahnya duluan Pak Iyun, jauhan Pak Iyun.
Kenapa yang membuat lama? Ya orangnya masih itu sama seperti ini. Jadi kita untuk mencapai kegiatan-kegiatan yang menurut diskusi kita baik, itu jangka waktu untuk mencapainya lama, tapi selama apa tergantung kita masing-masing. Diskusi kita selanjutnya ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Saya coba bertanya ke Bu Putri hari ini, siang ini. Ada murid tidak mengerjakan PR, apa yang Bu Putri lakukan? Menanyakan apa alasannya nggak mengerjakan. Sip. Pas itu baru pasti ada tugas tambahan. Contohnya hukumannya. siap. Biasanya seperti itu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Setelah itu, ya dihukum. Terserah mau bersih, mau apa, ya otomatis ke hukuman. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Bu Putri dan kita semua jika melakukan hal yang sama, itu ada yang disebut dengan posisi kontrol. Ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada yang pertama penghukum. Jadi guru itu sebagai seorang penghukum. Datang udah jadi ajakan PR ya langsung dihukum. Itu posisi kontrol yang kita lakukan. Ada yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ada anak tidak mengerjakan PR. Mana mati karunya ke ibu kemarin rakut capek-capek. Mana tidak mengerjakan PR. Nah itu posisi kontrol yang kedua. Ada posisi kontrol yang ketiga. Coba tuh mana kerjakan. Coba mana untuk ngerti, yuk bawa barang-barang ya bapak atau ibu. Nah itu sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau, dilihat mengerjakan PR, catat. Datang lagi mengerjakan PR, catat. Baru terakhirnya udah lama, baru dikasih restitusi. Restitusi tadi seperti yang tadi, kenapa tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas kita apa, harus mematuhi aturan misalkan. Berarti untuk kedepannya akan apa yang akan kamu lakukan? Akan mengerjakan PR. Dia akan berubah, tapi prosesnya lama, 2-3 kali kegiatan anak salah baru dikasih. Itu posisinya pemantau. Dan posisi kelima ada yang disebut dengan manajer. Kalau manajer ketika melihat salah langsung diberikan restitusi. Jadi anak tidak mengerjakan PR langsung ditanya. Bapak juga dulu ketika SD sama pernah tidak mengerjakan PR. Itu hal yang wajar. Setiap orang tetap punya salah. Tetap pernah melakukan tidak mematuhi aturan. Tapi kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ketika anak menjawab lupa Pak. Terus keyakinan kelas kita di sekolah apa? Keyakinan di kelas kita ya kalau ada tugas dikerjakan, tidak melakukan bahan PR dan sebagainya. Terus solusi yang akan kamu lakukan apa nih ke depannya? Ya saya harus mengerjakan PR dan sebagainya. Kalau kamu lupa lagi apa yang akan kamu lakukan? Ya saya memberitahu orang tua supaya saya dikasih tahu ada PR atau tidak. Kalau orang tua kamu juga lupa, bagaimana? Saya minta teman saya untuk mengingatkan saya. Jadi dia akan mencari caranya supaya dia tidak lupa. Nah itu dan posisi guru sebagai manajer. Posisi kita hari ini di mana? 1, 2, 3, 4, 5 masih belum. Bukan tidak, tapi masih. Apakah kita akan sampai ke 5? Bisa. Apakah kita akan sampai? Akan. Pasti. Kapan sampainya tergantung kita masing-masing. Nah ini 5 posisi kontrol sebagai itu. Maka boleh Pak. Bapak tadi yang bahas yang apa kebutuhan murid. Oh iya. Yang takutnya kelewat kan? Siap, Maka. Yang tadi 5 ya Pak? Ya ini. Ini kan menurut Bapak kan kebutuhan dasar dari manusia Pak ya. Terus kita kan sebagai guru, sebagai pendidik ketika di kelas kan harus tahu
harus tahu apa yang dibutuhkan ini, gitu ya Pak ya. Betul. Masuk ini gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana gitu Pak supaya kita itu bisa paham akan murid gitu. Jadi kita itu berpihak pada murid ini. Ya, betul. Betul, memang seperti itu. Idealnya seperti itu. Kita harus tahu dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi kebutuhan 5 kebutuhan ini setiap siswa pasti sama. Mereka butuh hidup, butuh sayang, butuh penguasaan, butuh kesenangan, butuh kebebasan. Nah, cara untuk mengetahui apakah hari ini dia butuh kesenangan atau kebebasan itu bisa dilakukan dengan cara melihat di hari kemarin, pengamatan di hari kemarinnya. Ada yang disebut dengan kalau di kurikulum Merdeka asesmen diagnostik. Lihat di rapor kelas sebelumnya. Oh anak ini mah biasanya koncolok wae kan itu kan ya. Ayo udah mengerjakan PR di mengerjakan tugas di heureyan. Karena dia penguasaannya kebutuhan dasar penguasaannya yang tinggi. Jadi sebelum masuk awal tahun ngobrol dulu dengan guru sebelumnya. Lihat di rapornya. Oh anak ini mah resep di matematika. Oh dia kebutuhannya berarti belajar fokus di matematika. Gak apa-apa pelajaran yang lain kurang. Nah itu hal-hal tersebut itu bisa dilakukan dan memang harus selalu dilakukan. Itu juga nanti berpengaruh kepada materi yang akan disampaikan di pembelajaran kelas. Oh hari ini kita akan belajar matematika. Berarti kira-kira siswa mana saja nih yang harus punya prioritas. Anak A ini sudah bisa berhitung, anak B masih belum bisa berhitung. Berarti bagaimana cara untuk anak A, bagaimana cara untuk anak ini kebutuhan butuh. Mungkin begitu Bu Putri. Siap, terima kasih. Cukup ya. Oke. Selanjutnya kita coba diskusi lagi. 5 posisi kontrol sudah. Ayo sudah yang 5 posisi kontrol. Nah yang terakhir segitiga restitusi. Restitusi sekali lagi kata besarnya restitusi. Apa itu restitusi? Kita coba telah sama-sama teman-teman. Restitusi itu tahapan kegiatan. Segitiga restitusi maaf. Segitiga restitusi itu adalah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Restitusi itu perbaikan menjadi lebih baik. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan kedua memvalidasi tindakan yang salah. Tahapan ketiga menyayangkan keyakinan. Contoh, jika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita tanya atau kita diskusikan dengan anak itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Distabilkan identitasnya. Jadi bukan oh ya sudah kamu selalu salah, kamu salah. Bukan seperti itu. Tapi kita stabilkan identitasnya. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang juga pasti salah. Tapi divalidasi bahwa tindakannya salah. Apa alasannya melakukan itu? Apakah ada cara yang lain supaya kamu tidak melakukan hal itu? Setelah divalidasi bahwa tindakan salah, diyakinkan atau ditanyakan keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya, keyakinan yang disepakatinya. Anak tidak menggunakan seragam, bapak dulu juga sama. Teman-teman yang lain juga pernah tidak menggunakan seragam yang sesuai aturan. Selanjutnya, kira-kira kenapa nih kamu tidak menggunakan seragam? Apakah ada kegiatan yang lain supaya kamu menggunakan seragam yang lain? Baru dia tanyakan keyakinan. Keyakinan di sekolah kita apa? Ya harus menggunakan seragam Pak, karena untuk disiplin. Nah hal ini kan dia sudah tahu bahwa dia salah. Lalu yang ditanyakan bukan aturannya tapi keyakinannya. Oh bahwa saya yakin bahwa sekolah itu ya harus mematuhi aturan. Bukan oh karena ada aturannya, bukan. Tapi saya harus mematuhi aturan tersebut. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan ini bisa dilakukan oleh kita semua. Sekali lagi,
Segitiga restitusi upaya yang dapat dilakukan untuk membangun budaya positif. Jadi budaya positif itu mulai tadi kontrol, motivasi, hukuman, penghargaan dan sebagainya sampai ketiga yang terakhir ini segitiga restitusi. Ini merupakan sebuah budaya positif. Bagaimana cara mewujudkannya? Seluruh kepentingan terlibat untuk menciptakan budaya positif. Saya coba tampilkan demonstrasi yang kemarin saya coba buat dengan siswa kelas 6. Ini tahapan segitiga restitusi yang coba saya diskusikan dengan siswa kelas 6 kemarin. Mudah-mudahan kebuka nih. Buka ya. Buka dong. Kalau nggak kebuka, saya coba yang biasa. Mudah-mudahan terdengar suaranya. Ada dua kasus. Jadi ada siswa kelas 6 yang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan aturan. Lalu diberikanlah sebuah kegiatan restitusi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Itu merupakan contoh dari salah satu kegiatan segitiga restitusi. Apakah itu bisa dilakukan oleh kita masing-masing? Bisa. Apakah kita mampu? Mampu. Apakah kita bisa? Bisa. Pertanyaannya apakah kita mau? Itu yang pertanyaannya. Pertanyaan besarnya apakah kita mau membudayakan budaya positif di sekolah kita masing-masing? Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi bukan pertanyaannya apa, bukan lagi bisa, bukan lagi mampu, tapi pertanyaannya lebih ke mau atau tidak. Jadi pembelajaran kita di hari ini, budaya positif itu harus dibangun dengan baik, tidak bisa dibiarkan saja. Tentunya untuk mewujudkan hal ini butuh proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sekali lagi saya bilang, ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Proses ini juga butuh keterlibatan dari semua kepentingan di sekolah. Jadi tidak bisa guru kelas 1 saja, tidak bisa guru kelas 2 saja, tidak bisa guru PAI saja, tidak bisa tenaga administrasi saja. Seluruhnya terlibat untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah. Kenapa disebut budaya? Karena supaya menjadi sebuah kegiatan yang terus berulang, menjadi kebiasaan nantinya. Kalau sudah membudaya menjadi kebiasaan, mereka melakukan hal itu karena mereka sudah tidak tahu alasan lagi mereka biasanya. Sama kayak kita makan,
tidak ada alasan untuk tidak makan, ya pasti makan karena sudah kemungkinan kita makan. Mereka akan membuang sampah pada tempatnya, mereka tidak akan ada alasan lagi. Gak tahu pada, pokoknya buang sampah ya harus pada tempatnya ya. Itu menjadi budaya. Itu budaya positif. Kok anak-anak di sini mah di guru nauge bebersih wae, nggak tahu dah pokoknya mau bebersih wae gitu, rasa bebersih. Nah itu akan menjadi sebuah budaya. Kenapa disebut dengan budaya? Supaya terjadinya hal seperti itu dan harus yang positif. Karena kalau kita lihat hari ini ya anak guru nasa saku anaknya main bola, guru nasa saku anaknya lumba baca sampah. Karena budayanya ya sudah berlangsung seperti itu dan itu budaya yang negatif. Mudah-mudahan kedepannya budaya positif selalu kita bisa lakukan di sekolah. Mungkin itu teman-teman yang kita diskusikan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan selalu mendapatkan keberkahan buat kita semua dan menjadi bekal kebaikan kedepannya untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan ke Bu Suparti. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih pemaparan materi yang sangat menarik sebetulnya. Jika tidak dibatasi waktu, mungkin banyak yang ingin mengembangkan bagaimana itu cara menciptakannya. Karena itu sangat PR besar untuk kita termasuk di sini. Kita ucapkan terima kasih. Beri tepuk apa ya? Tepuk keren apa tepuk hebat ya? Tepuk keren. Dua jempol untuk Pak Jejen. Keren. Terima kasih. Jadi setelah materi ini sebetulnya ada sudut pandang kita terbuka gitu lebih luas. Ternyata apa yang kita terapkan di kelas tidak cukup sampai di situ. Ketika materi ini disampaikan, wah ternyata yang kita lakukan itu belum tentu betul sepenuhnya. Harus dikembangkan lagi dan harus menciptakan sifat atau sikap yang positif. Nah itu intinya. Mudah-mudahan dengan penampilan ini kita tunggu hasil atau kejutan lain dari Pak Jejen dari modul-modul seterusnya. Kita doakan semoga apa yang dilakukan atau dikerjakan akan berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Untuk tambahan mungkin Pak ada? Ya, Ya, terima kasih Pak Jejen dan Bu Rina. Paling tidak saya mencatat begini, kita terbatas dengan waktu ya. Masuknya mestinya yang sesi 2 berapa nih? 9.40 ya? 10.40 ya? Artinya masih ada waktu lah ya. Tambah 15 menit. Yang pertama saya melihat begini, bahwa desiminasi atau Pak Jejen hari ini paling tidak memberikan sebuah masukan yang sangat positif bagi kita. Di antaranya saya menghimbau karena ini kalau setara kuliah S2 Magister Manajemen luar biasa. Jadi untuk mengawali sebuah kegiatan itu memang intinya kita perlu membuka diri dengan diawali tadi oleh sebuah permainan. Kalau di dunia pendidikan kita ini kita gitu ya, merasa aing pang benerna, aing pang pinterna, kalau bahasa kulana ngerasa aing uyah kidul gitu sudah sulit untuk menerima pendapat orang lain. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada di dunia pendidikan, kita harus mencoba mengawali kegiatan itu dan kegiatan aja yang saya maksud adalah dengan cara membuka diri. Itu yang pertama, ya, membuka diri. Kemudian yang kedua, saya mencatat bahwa kita harus memahami perkembangan dunia pendidikan ini juga secara bertahap. Tadi kata Pak Jejen, yang penting kita asal ada kemauan pasti kita semua bisa, gitu ya.
Ya kalau kita saja sudah tadi tidak mau atau apatis lah bahasa ini ya, apatis dan perkembangan, maka ya jangan harap kita bisa maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengajak siswa itu untuk memahami, tidak untuk melarang atau tidak untuk menggurui, tetapi kita tadi mengajak berpikir kepada siswa untuk memahami, gitu, dengan bahasa tadi restitusi ya, restitusi seperti itu. Ini sebuah manajemen yang luar biasa menurut saya, bahwa di awal pertemuan kita di sini bahwa bagi saya menjadi seorang kepala sekolah itu biasa saja. Bapak dan Ibu jangan merasa takut, jangan merasa khawatir, karena bagi saya yang namanya kepala sekolah itu hanya tugasnya mengkondisikan saja di sebuah institusi atau pendidikan tersebut. Kita mau berubah atau tidak, mau nurut atau tidak, tadi kembali ke yang paparan tadi itu ya, sesuai dengan pemahaman, tergantung pemahaman diri masing-masing. Saya tidak pernah marah-marah ketika guru ada yang salah, tapi ya silakan koreksi diri sendiri. Dan itu bukan karena kepala sekolah, tapi karena tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Nah, kepala sekolah yang berbicara berbicara uang gitu, berbicara uang dengan guru itu nggak jauh berbeda, hanya 300-400 lah maksimal. Tidak jauh berbeda. Tapi tanggung jawab kepala sekolah luar biasa. Nah, tanggung jawab saya itu ya kita tanggung bersama-sama gitu ya, bahwa kita bekerja itu karena tanggung jawab kita. Itu bukan karena takut dan gak enak kepala sekolah gitu. Tadi seperti siswa-siswa, kita mencoba sekarang berpikir kepada anak itu jangan diajak berbicara, dilarang atau dimarahi, tapi diajak berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang berikut catatan saya adalah memang ini ya sebuah PR yang luar biasa sebenarnya. Ketika berbicara dari PJJ, kita di awal bulan itu, di awal masuk, untuk mengetahui kebutuhan mereka itu memang harus melalui asesmen itu. Tetapi ini juga terbatas dengan, kalau saya sih boleh ngomong, bahwa di Dapodik itu sekarang rasio satu rokter itu kan 1/28 paling, betul kan? Artinya kalau kita sudah berbicara 1/28, saya pikir perjalanan apa yang sebenarnya ini akan mulus gitu. Tetapi ketika kita di kelasnya juga jumlah siswanya 30, 65 gitu kan, bagaimana kita cara mengasesmen anak satu persatu gitu ya. Nah, ini juga menjadi diskusi kita, mudah-mudahan lah dengan semakin banyak yang mengangkat guru-guru gitu ya, bisa menjadi sebuah masukan ya kepada kita, memperingat tugas kita lah gitu ya. Minimal tadi jumlah siswanya ya kita komitmen memegang 1/28. Saya yakin pasti akan maju ke sekolah gitu, dan akan terkontrol anak tuh ya gitu ya, terkontrol. Nah, kemudian yang terakhir dari saya catatannya adalah siswa atau kita ayo sama-sama berubah sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya positif gitu ya. Jadi kita semua ayo sama-sama kita merubah diri sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan dari Pak Dirjen, tetapi juga yang sifatnya positif saja. Artinya kan kalau sekarang kita masih di level 1, yuk kita naikkan level kita ke level 2. Yuk selanjutnya ke level 3, level 4, bahkan ya level tadi, level tertier gitu, level tinggi. Itu saja mungkin tambahan dari saya sebagai motivasi bagi kita bersama. Yuk sama-sama kita dukung, kita lanjutkan proses CGP PJJ ke arah yang selanjutnya dan tentunya yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Jadi mari kita belajar ya. Jangan menyerah karena ilmu itu terus berkembang dan berinovasi sesuai tuntutan zaman. Sudah ya? Terima kasih untuk hari ini penyampaian materi yang menarik ini, mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk kita. Dan kata mutiara yang tadi disampaikan di awal pertemuan itu pasti ada, tidak ada pertemuan yang sia-sia, semuanya akan membawa manfaat yang baik untuk kita. Jadi mari kita sama-sama terapkan, kita ciptakan keluarga yang semakin kompak,
dan lebih baik lagi untuk kedepannya dalam dunia pendidikan tentunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.